Halo semuanya, nama saya Farel Fazila Fazri. Saya merupakan mahasiswa Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan bagaimana kelebihan dari salah satu teori yang sudah saya pelajari di semester 3 ini, yaitu teori yang saya ambil merupakan teori mengenai ancaman dan keamanan, yaitu teori Copenhagen School. Pasca Perang Dingin, studi keamanan mengalami sebuah krisis pemahaman atau krisis identitas dalam memahaminya. Jadi, haruskah keamanan hanya soal militer atau mencakup segalanya? Di tengah-tengah kebingungan ini, Copenhagen School hadir sebagai game changer. Mereka tidak sekedar memperluas definisi keamanan, tetapi memberikan kerangka yang ketat gitu. Kerangka kerja yang ketat agar konsep tersebut tidak kehilangan makna. Apa saja keunggulannya? Mari kita bedah. Oke, keunggulan yang pertama, teori Copenhagen School ini mempunyai kemampuan dalam mencegah sebuah inflasi konsep keamanan. Banyak pihak khawatir jika semua isu, mulai dari ekonomi hingga lingkungan, dianggap sebagai keamanan. Maka, kata keamanan itu sendiri menjadi tidak berarti gitu, jika apapun itu dianggap sebagai keamanan. Keamanan menjadi tidak menyudut, atau kita tidak bisa mengklasifikasikan keamanan itu spesifiknya seperti apa, karena jika kita biarkan perluas begitu saja, keamanan akan hilang makna. Nah, Copenhagen School menjawab ini dengan memberikan sebuah pisau analisisnya yang tajam. Copenhagen School membedakan tegas antara politisasi, yaitu bisa kita bilang isu politik normal, dan sekuritisasi. Menurut teori Copenhagen School ini, sebuah isu sah disebut sebuah keamanan, disebut masalah keamanan, jika memenuhi syarat yang cukup berat. Pertama, adanya ancaman eksistensial yang memaksa diambilnya tindakan darurat di luar prosedur yang normal. Ini menjaga agar studi keamanan tetap fokus dan tidak melebar kemana-mana. Lalu, kelebihan yang kedua, atau keunggulan yang kedua, dan ini cukup bisa dibilang paling revolusioner, itu adalah pemahamannya bahwa keamanan adalah konstruksi sosial melalui speech act. Bagi Copenhagen School sendiri, ancaman itu tidak selalu muncul karena kondisi material objektif, tetapi karena ada aktor yang secara aktif mengonstruksinya sebagai ancaman melalui bahasa mereka. Ini membuka mata kita pada dinamika kekuasaan. Kita jadi paham bagaimana elit-elit politik menggunakan retorika bahaya dan urgensi untuk melegitimasi tindakan mereka dan mengangkat sebuah isu di atas politik biasa. Seperti itu. Nah, keunggulan yang ketiga, kemampuannya dalam mengakomodasi kompleksitas tanpa menjadi berantakan. Jadi teori ini berhasil memperluas cakupan keamanan menjadi 5 sektor. Yang pertama ada militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, serta berbagai level dari individu, regional, hingga sistem internasional. Hebatnya, meski membahas isu non-militer seperti krisis iklim, teori ini tetap menggunakan logika keamanan yang konsisten. Ini memberikan sebuah kerangka yang kuat untuk menganalisis ancaman modern yang saling terkait, dan tidak bisa lagi dilihat hanya lewat kacamata militer sebuah negara saja. Kemudian yang terakhir, keunggulan terakhir dari teori ini menonjol karena adanya sifat yang interaktif dan punya visi yang cukup etis. Jadi Copenhagen School menekankan peran audiens, yaitu publik atau elit politik ya. Nah, sekuritisasi bukan tindakan sepihak pemerintah. Ia hanya berhasil jika klaim ancaman itu diterima oleh publik atau kelompok-kelompok sasaran. Nah, dan jika kita bahas lebih jauh lagi, teori ini tuh menawarkan konsep desekuritisasi sebagai nilai normatif. Mereka justru menyarankan agar isu-isu sebisa mungkin dikembalikan dari mode darurat ke mode politik normal.
Untuk apa? Untuk menjaga ruang demokrasi dan mencegah otoritarianisme. Nah, singkatnya, Copenhagen School ini memberikan kita alat lengkap seperti definisi yang tajam, pemahaman tentang konstruksi ancaman lewat bahasa, kerangka analisis yang luas namun terstruktur, serta peringatan etis untuk menjaga demokrasi. Itulah mengapa pendekatan ini menjadi salah satu pilar terpenting dalam mengkaji studi keamanan di era modern. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak.